pimpin Indonesia, bangkitlah segera, keluarga bintang bulan, ikhlas berjuang, membina umat dengan akhlak karimah, jiwa pantang menyerah. 20 menit, 30 menit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabadu, teman-teman sekalian. Kita buka ya tausiah ini bersama-sama yang mendapatkan keberkahan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ketiga kita sekarang beruntung sekali. Allah telah mengirim kepada kita seorang ulama besar dari Sulawesi Utara ini, Ustadz Muyassir Adi. Namanya sebelum saya lihat wajahnya sudah populer kemana-mana ini. Ya, saya tahunya bahkan dari ketua umum gitu ya. Insyaallah beliau pengetahuannya luar biasa. Alhamdulillah ini salah seorang ulama dai kita juga di daerah yang minoritas. Kami mohon Ustadz Muyassir memberikan beberapa pencerahan buat kita semua. Tafadhol Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsana'a kullahu lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah rekan-rekan dai semua dai Parmusi ke Indonesia yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita sudah berada di malam ketiga bulan mulia Ramadan. Tentunya malam yang bulan yang kita nanti-nanti selama ini, yang semoga kita dapat mengoptimalkan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Tentunya saya turun dari mobil dulu, Ustaz. Tiba. Tentunya Ramadan kali ini Ramadan yang di Ramadan sebelumnya, karena kita berada di corona ya atau COVID-19 yang banyak menghalangi aktivitas ibadah kita. Namun tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terjelek barangkali, kan tetapi baik tidaknya ibadah kita adalah tergantung kita. Kita bisa tetap menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita dengan semangat ibadah meskipun dari rumah. Oleh karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar", apabila seorang hamba itu sakit atau dalam keadaan safar, kutibat lahu mithlu kutibat lahu mithlu muqiman sahihan. Kalau seorang hamba itu sakit atau dalam kondisi perjalanan safar sehingga tidak bisa melaksanakan aktivitasnya seperti sebelum-sebelumnya, maka selama masih ada niat untuk beribadah yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya ibadah yang sempurna tadi. Insya Allah Ramadan ini meskipun berbeda dari Ramadan sebelumnya tetap bisa menjadi terbaik, oleh karena kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Oleh karena kondisi saat ini kita sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami kirim kepada kalian tanda-tanda kekuasaan kami, musibah semacam ini, kecuali untuk menakut-nakuti kalian. Agar apa? Agar kalian mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bermuhasabah diri. Marilah kita menjadikan momentum Ramadan dalam kondisi penyebaran virus COVID-19 ini adalah momentum untuk kita introspeksi diri kita. Ya. Tentunya dari hasil introspeksi diri tersebut, semoga kita semakin bisa semakin meningkat dan menambal segala
kekurangan-kekurangan kita yang lalu, menyadari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita yang lalu, sehingga kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya apa saja yang harus kita introspeksi, ya? Pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'." Tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti kecuali dia harus mempertanggungjawabkan tentang 4 perkara. Maka kondisi seperti ini, marilah kita hisap 4 perkara ini sebelum Allah yang hisap kita semua. Ya. Apa itu? Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, tentang waktunya, bagaimana dia habiskan. Wa an jasadihi fima ablah, dan tentang anggota tubuhnya bagaimana dia perlakukan. Wa an ilmihi madza amila bih, dan tentang ilmunya apa yang telah dia lakukan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana ia dapatkan, kemana ia salurkan. Oleh karena itu 4 perkara ini penting untuk kita hisab, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 perkara ini. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umur, bagaimana kita habiskan usia kita. Ya. Allah berikan kepada kita 24 jam sehari semalam. Berapa waktu yang kita sudah berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah? Ibadah, berapa banyak ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua ibadah yang telah kita lakukan. Jangan sampai kuantitas ibadah kita kelihatannya banyak, akan tetapi kualitasnya justru sedikit, ya. Atau kualitasnya justru sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi hamba-hambanya untuk dekat ke masjid, apalagi di awal Ramadan. Biasanya masjid-masjid kita sudah ramai. Itu dikarenakan banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke masjid hanya kegiatan seremonial saja selama ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala a'radu anhu fa'arada an. Engkau berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darimu. Lebih daripada itu, mungkin saja Masjidil Haram yang sekarang tutup karena banyak orang yang datang ke Masjidil Haram bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dia ke sana hanya untuk jalan-jalan, selfie. Haji mungkin saja, la samahallah, semoga tidak terjadi. Tahun ini tidak ada haji barangkali. Kenapa? Karena banyak orang yang berangkat ibadah haji tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya untuk menaikkan strata sosialnya. Oleh karena itu, dengan menghisap waktu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita perbaiki. Oleh karena demi Allah, sejak kita akil balik, semua amalan kita itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang kita lakukan dapat pahala. Salat yang kita tinggalkan, yang kita lalaikan, tercatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran betapa banyaknya pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan selama ini, baik untuk kami pribadi dan tentunya buat kawan-kawan sekalian. Di dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, di sana diceritakan bahwa ada seorang wanita punya adik, seorang pemuda punya adik perempuan. Adiknya ini solehah, ya, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Di mata saudaranya, satu waktu saudaranya pulang dari safar, dia sampai ke rumah, ternyata di rumahnya orang sudah pada ngumpul. Orang bertanya-tanya, dia bertanya-tanya, ini ada acara apa di rumah saya ini? Akhirnya dia merapat ke rumah, ternyata sang adik tadi yang soleh menurut dia ini sudah meninggal dunia. Maka dia pun
ke mana namanya, larut dalam duka, kemudian setelah dimandikan, dikafani, disolati sang adik perempuan tadi, kemudian dibawa ke pemakamannya. Sepulang dari prosesi pemakaman, pemuda tadi baru mau santai-santai di rumah, baru mau rebahan, tiba-tiba dia teringat bahwa tadi waktu saya safar, datang dari safar, saya masih punya sekantung dinar, satu kantung isinya uang emas. Dia cari seisi rumah tidak dia temukan. Akhirnya dia pikir-pikir, waktu saya masuk, oh dalam kondisi sedih. Uang itu masih ada di kantong. Saya nggak sempat menyimpannya. Waktu dimandikan, uang itu masih ada. Waktu disolati, uang itu masih ada. Waktu ke kuburan, mungkin di sana. Akhirnya dia keluar dari rumahnya, dia lari, sepanjang jalan dia lihat, adakah kantong itu di jalan, sampai di depan kubur tidak ada. Akhirnya dia ingat-ingat kembali, waktu saya turun ke liang lahat, uang itu masih ada. Tetapi waktu saya pulang, di situ baru saya lupa. Berarti kemungkinan besar uang itu terjatuh, dinarnya terjatuh. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Tentunya kalau uang 1.000, 2.000 perak, ya tinggalin aja lah. Tapi ini satu kantong uang dinar, nilainya tentu tidak sedikit. Maka apa yang dipikirkan pemuda tadi sama dengan pikiran kita. Gali kuburnya. Tapi subhanallahil azim, belum terlalu dalam dia menggali kuburan sang adik, tiba-tiba dia melihat semburan api dari dalam kubur. Dan akhirnya dia ketakutan, dia lari pulang ke rumahnya. Dia lupakan dinarnya, dia lupakan harta dan dunianya. Dia pulang ke rumahnya. Sampai di rumah dia dorong pintu rumah dengan keras-keras dan berteriak, "Ya ummah, wahai ibuku, inna ukhti taqiyatan naqiyah." Sesungguhnya adikku adalah wanita bertakwa lagi suci. Ma'alimtu 'alaiha min su. Saya tidak tahu dosa apa yang dilakukan adikku itu. Kenapa seakan Allah begitu murka sama adikku? Ada apa yang terjadi, nak? Dia mengatakan, "Bu, kuburannya terbakar." Dosa apa sebenarnya yang dia lakukan? Bukankah dia wanita yang suci, wanita yang bertakwa? Akhirnya setelah ibunya menenangkan adiknya tadi, menenangkan sang kakak yang pemuda tadi, kemudian dia barulah menjawab, ada dosa yang dilakukan adik. Apa itu? Kanat tu'akhirus shalah. Dia suka menunda-nunda waktu sholatnya. Suka menunda-nunda waktu sholat. Dia sholat, 5 waktu dia sholat, tetapi mungkin subuhnya kesiangan, duhurnya menjelang asar, asarnya pulang kerja, baru melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata itu adalah dosa besar. Jangan lihat kecilnya dosa, akan tetapi lihatlah besarnya zat yang engkau durhakai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu sangat penting untuk kita manfaatkan. Jangan sampai Ramadan ini berlalu, kemudian kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanyakan kepada semua hambanya adalah an jasadihi fima ablah, tentang jasadnya, apa yang telah dia lakukan. Semua anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mata, telinga, lisan, tangan, kaki, semua akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka, yang berbicara tangan mereka, yang bersaksi kaki-kaki mereka atas apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, mari kita hisab mata kita. Banyak mana mata kita melihat Al-Quran atau yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hisab telinga kita. Senang mana kita mendengarkan nasihat, tilawah Al-Quran, ataukah justru kita lebih senang mendengarkan musik. Mari kita hisab tangan kita. Di tangan kita ini sedang ada gadget, ada handphone.
Kita gunakan handphone ini untuk beribadah atau justru bermaksiat. Karena nanti di hari kiamat ini jempol ini akan berteriak-teriak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dilakukan oleh jempol? Kita sebarkan hoax, kita sebarkan caci maki dan seterusnya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan kecuali ada malaikat yang raqibun atid yang senantiasa mencatat dan mengawasi kita semua. Kemudian yang ketiga, an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmu apa yang telah kita kerjakan. Mungkin banyak yang telah kita ketahui tetapi kita tidak lakukan. Atau kecerdasan yang Allah titipkan kepada kita bukan justru untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cerdas membantu orang, cerdas meringankan beban orang lain, tetapi mungkin ya, banyak di antara pejabat, di antara aparat dan lain sebagainya, kecerdasannya digunakan untuk cerdas menzolimi orang. Kecerdasannya digunakan untuk cerdas mencari dan menggali manfaat untuk pribadinya masing-masing. Tentunya kecerdasan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana kita menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan hadis, menghafalkan doa-doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketimbang justru kita menghafalkan lagu-lagu, bahkan mungkin banyak yang lebih hafal undang-undang daripada Al-Qur'an. Setiap tahun hafalan lagunya meningkat tetapi Al-Qur'annya nggak pernah bertambah. Nah, Ramadan kali ini kita tentunya dituntut untuk lebih banyak dan lebih dekat dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, an malihi min aina iktasabuhu fima anfaqa. Dan tentang harta, dari mana didapatkan dan kemana kita salurkan. Boleh jadi halal kita dapatkan, justru haram penyalurannya. Atau kita gemar bersedekah, gemar berbuat baik, tetapi justru ternyata sumbernya dari harta yang haram. Oleh karena itu, harta dua-duanya harus baik. Dua-duanya harus dari harta yang halal, pekerjaan yang halal, dan disalurkan pula ke jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan kali ini juga adalah Ramadan yang kita ketahui bahwa bulan berkah, bulan untuk berbagi. Dalam kondisi seperti ini, kita tetap dituntut untuk berbagi kasih bersama orang-orang terdekat kita, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, bahkan kalau ada yang punya kelebihan, betapa banyak orang yang terdampak dengan COVID-19, tentunya mari kita ringankan beban mereka, yang insya Allah banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan janjikan kepada kita semua. Semoga kita bisa manfaatkan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik dalam hidup kita, oleh karena kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lebih menyadari segala kekurangan-kekurangan kita lewat muhasabah-muhasabah kita, dan insya Allah kita lebih dekat dengan keluarga kita, ya, anak-anak kita ajari Al-Quran secara langsung. Kenapa? Karena lebih banyak waktu kita di rumah. Ya. Jangan biarkan pahala anak-anak kita itu mengalir kepada guru-guru ngajinya saja. Ya, anak kita sebaiknya, kata para ulama, Al-Fatihah itu yang ajarkan orang tua, jangan biarkan diambil pahalanya sama guru ngaji. Kenapa? Karena surah yang paling sering dibaca, paling tidak 17 kali sehari semalam. Kalau dengan sholat sunnah, baik sholat qiyamul lail, sholat duha, rawatib, ada 60 kali sehari semalam, ya, dibaca Al-Fatihah itu. Sehingga sayang sekali kalau kita yang lahirkan anak kita, tetapi pahala ngajinya mengalirnya ke guru ngajinya. Iqra 1 sebaiknya orang tua yang ajarkan, jangan diberikan kepada guru ngajinya. Nanti yang selebihnya bolehlah dibagi kepada yang lain. Mungkin di Ramadan kali ini menjadi motivasi kita untuk semakin dekat dengan keluarga kita, oleh karena khairukum di ahlihi wa ana khairukum di ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dengan keluarganya, dan saya adalah contoh terbaik untuk keluarga saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian barangkali sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kami pribadi dan tentunya buat teman-teman dai sekalian. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz Miyasir Arif. Alhamdulillah begitu, walaupun singkat ya, tetapi ini pencerahan yang luar biasa ini. Memang mengkaji makna akibat COVID-19 ini memang luar biasa ya, nggak pernah selesai. Begitu banyak hikmah di balik itu. Tapi Ustaz Miyasir mengingatkan kita, teman sekalian, ini kenapa COVID ini mulainya sebelum bulan puasa gitu ya. Gitu. Kenapa setelah puasa aja sih kan gitu. Ini kan kaitannya nggak bisa umroh, nggak bisa haji, nggak bisa Ramadan di masjid, nggak bisa. Ini luar biasa sekali ya. Sesungguhnya apa ini Ustaz Miyasir? Ya. Makna yang terjadi ini kan ini pasti ada hikmah, ada maksud Allah memberikan musibah ini ya. Dan kemudian kalau memang betul bahwa ini bagi orang-orang beriman ini adalah merupakan kemuliaan, itu buat siapa gitu, Ustaz? Yang seperti apa gitu? Gimana, Ustaz? Ya. Insya Allah ada hikmah di balik semua. Karena musibah datang itu pertama ya yang kami ketahui bahwa azab buat orang-orang kafir, teguran buat orang-orang lalai, dan kemuliaan serta tambahan pahala buat orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, kita bersabar dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Kenapa? Karena ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa ketika mereka mengatakan saya beriman ya Allah kemudian tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami benar-benar akan menguji mereka sebagaimana kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, ya. Dan kami mengetahui dari ujian tersebut di mana di antara mereka yang sungguh-sungguh beriman, di mana di antara mereka yang dusta akan keimanannya. Jadi insya Allah ini ujian buat kita semua orang-orang yang beriman dan yang sedang lalai di tanda sayang Allah. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un, agar segera kembali. Segera kembali justru di Ramadan kita ambil hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mungkin mengharapkan kepada kita lebih ikhlas dalam beribadah. Kalau di luar kan mungkin masih banyak faktor-faktor X yang mengganggu keikhlasan. Jadi kalau kita di rumah nggak butuh ujian dari keluarga, kita ngaji, kita zikir, kita belajar lagi, insya Allah lebih ikhlas. Kalau kita di masjid kan terkadang mungkin ada yang mau lihat, ada sedekah langsung, kalau diliput jadi banyak. Ini sekarang sedekahnya lewat transfer saja. Insya Allah besar hikmahnya buat kita semua dan tidak menghalangi kita menjadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya, oleh karena lebih banyak waktu untuk kita membaca Al-Quran. Jadi insya Allah kita bisa, ya kalau nggak bisa plek kayak Imam Syafi'i yang khatam 2 kali sehari, ya minimal mendekati lah, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, karena banyak waktu yang kita gunakan di rumah, insya Allah. Begitu, Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Terima kasih, alhamdulillah. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya nih? Ustaz Joe, bagaimana? Ada pandangan? Hah? Ya, luar biasa ya. Ini pembelajaran betul buat kita ya, Ustaz ya. Ya, saya masih kadang-kadang belum habis pikir. Ya, begitu hebatnya desain Allah ya, membuat seluruh bangsa, seluruh negara bertekuk lutut hanya dengan makhluk kecil yang nggak jelas bentuknya gitu. Ya, kecil nggak jelas bentuknya, lemah sebetulnya, tapi kita nggak berdaya gitu, nggak berdaya jadi. Meruntuhkan kesombongan kita semua nih Ustaz ya. Iya, luar biasa ini. Jadi harus kita gali terus hikmahnya ini.
Kalau dari segi numerik Al-Quran gimana Ustaz Karsoyo? Ada nggak nih hikmahnya? Hah? Banyak itu hikmahnya. Gitu ya? Gimana? Ada, coba sebut satu gimana dari segi numerik nih. Numerik Al-Quran. Nah, Sebenarnya kan kita mengkajinya dari sisi angka-angka, Mas. ya. Tapi ini sudah lebih dalam mestinya kajiannya, karena saya cuma melihatnya bahwa dari sisi angka-angka itu, sederhana saja. Apa kok manusia sekarang suruh ditutup mulut sama tangannya dibersihkan? Suruh ditutup mulutnya dan tangannya suruh dibersihkan. Gitu. Itu kan sebenarnya simbol. Mulut itu ya seperti yang Ustadz katakan tadi, bahwa manusia bisa saja di dalam bentuk penampilan verbalnya kelihatan sangat beriman, kemudian sangat bertakwa, di haji juga rame, di umroh juga rame gitu. Bahkan ada satu saat itu malaikat berdialog sama-sama malaikat. Kata malaikat yang satu bertanya, wahai saudaraku, berapa ribu nih yang datang pergi ke Baitullah hari ini? Wah, ini ratusan ribu katanya. Kata malaikat yang satu bertanya lagi, berapa yang mabrur? Kata malaikat yang satu, tak satu pun katanya, gitu. Tak satu pun yang mabrur. Nah, terus malaikat yang satu, ada satu tapi tidak jadi berangkat gitu. Jadi yang mabrur itu yang tidak jadi berangkat. Gitu. Karena uangnya yang mau digunakan untuk pergi haji itu justru digunakan untuk menolong saudaranya yang kesusahan. Ini kan tadi banyak, mohon maaf, ini barangkali juga kita akan mengambil hikmah dari satu kejadian. Jadi kalau diperingatkan dengan ayat ini kan, dengan ayat-ayat kauniyah itu, dengan ayat-ayat kauliyah, manusia kan sudah tidak lagi tergerak. Gitu. Disebutkan di ayat ini tentang azab Allah, di ayat ini tentang azab Allah. Begitu langsung dengan ayat kauniyah, bentuknya COVID-19 ya langsung. Manusia langsung menyadari gitu. Bahkan sebenarnya dari sini kita bisa melihat tidak ada kekuatan lagi. Justru kita dikembalikan lagi ke titik nol supaya kita betul-betul memurnikan tauhid kita kepada Allah. Itu bagi yang orang bisa mengambil hikmah gitu. Karena tingkatannya di dalam beragama itu kan ada orang yang baru pada tingkat syariat. Baru masuk pada tingkat thorikoh, masuk kepada tingkat makrifat, dan terakhir pada hakikat. Ini orang-orang yang sudah mampu melihat hakikat ini sebenarnya yang betul-betul bisa merasakan hikmah dari COVID ini. Jadi COVID ini sebenarnya betul-betul mengembalikan manusia pada titik nol agar tauhidnya kepada Allah itu menjadi benar. Nanti pada satu saat kalau kita sudah paham semua dengan angka-angka ini, saya akan urai secara angka, karena hari ini banyak yang masih belum angkanya, nanti bingung saya sebut angka ini ke sini hubungannya kan jadi kalau kita belum paham. Sebenarnya COVID ini kalau dihitung dengan jari saja kan sudah bisa kita lihat gitu ya. Karena masing-masing jari itu ada jari kelingking, jari manis, jari tengah, itu ada maknanya kalau di dalam struktur Quran. Misalkan saya contohkan, jari kelingking itu hitungannya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ini adalah simbol daripada rukun Islam. Kemudian masuk ke sini rukun iman. Ya. 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah kalau digabungkan saja ini 1 ketemu 10. Di dalam angka itu kan akhirnya 1, 10 jadi 110 ya. 110 itu di dalam Al-Quran suratnya adalah surat An-Nasr, artinya pertolongan. Ya kita secara tidak sadar jari kelingking ini sering menolong kita ini. Menolong untuk membersihkan hidung, menolong untuk membersihkan kuping. Cuma kita tidak pernah menghitungnya secara detail gitu. Itu hanya, ini sih kebiasaan-kebiasaan saja. Padahal itu Al-Quran menguraikan dan menjelaskannya lewat angka-angka secara lebih mendetail. Insya Allah kalau kita nanti ada kajian, saya akan jelaskan tentang itu. Gitu. Ya, kalau COVID-19 ini 19-nya ada maknanya nggak nih? Kenapa ada, COVID-19 gitu? Nah, angka 19 itu di dalam kajian Al-Quran, kita hubungkan dengan surat, ya, surat ke-19, itu namanya surat Maryam. Maryam itu kan, ya, Maryam itu seorang yang ahli ibadah. Tidak pernah keluar dari mihrabnya. Oh, iya. Adalah putra Imran dan cucunya Zakaria yang
Bahkan malaikat saja ngirim makanan ke tempat ibadahnya. Tetapi ketika Maryam itu diuji oleh Allah, datang malaikat Jibril, Maryam kamu akan mengandung Isa. Ya, Maryam juga sempat galau. Bagaimana mungkin aku akan mengandung? Padahal aku disentuh laki-laki pun tidak pernah. Nah, kita juga sama. Sekarang ini bagaimana mungkin saya akan kena azab? Padahal tiap hari saya juga sholat, saya juga puasa, haji juga iya, umrah bolak-balik gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya merupakan ujian bagi kita. Dan kebetulan surat yang ke-19 itu ayatnya ada 98. Kalau kita hubungkan lagi ke surat 98, itu suratnya namanya surat Al-Bayyinah. Artinya bukti yang nyata. Jadi Allah ingin membuktikan kepada kita semua bahwa sebenarnya Allah itu ada. Allah itu bisa melakukan segala sesuatu yang di luar dugaan pikiran manusia. Itu kalau dari sisi ayat. Nah, itu kan dari surat Maryam, ya. Surat Maryam itu artinya wanita, tapi dapat ujian yang di luar dugaannya. Kemudian kenapa kok ayatnya surat Maryam itu 98? Ternyata 98 itu surat ke-98 namanya surat Al-Bayyinah, bukti, pembuktian. Ini kalau kita urai lagi banyak ayat-ayat yang menghubungkan dengan COVID ini. Saya kira itu. Jadi tadi kan Pak Ustadz bilang mengkaji tentang hikmah. Jadi hanya orang yang punya ilmu yang sangat tinggi, karena hikmah itu sebenarnya hanya bisa ditangkap oleh orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu yang tinggi, ini dianggapnya sebagai musibah, akhirnya timbul ketakutan, dan sebagainya. Kemudian akhirnya dia membentengi diri sendiri, egoismenya muncul, boro-boro mikir orang lain, mikir dari sendiri aja susah gitu. Tapi bagi orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi dan bisa menangkap hikmah, maka ini adalah pelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan di antara kita semua ini termasuk orang-orang yang bisa menangkap hikmah dari COVID-19 ini. Saya kira itu. Ya, makasih Ustaz Karsoyo. Jadi Ustaz Muyasir, beliau ini pakar numerik Al-Quran. Bukan pakar belajar gitu. Ya, dari Kediri. Saya lagi belajar sama beliau soalnya. Jadi memang COVID-19 ini COVID Maryam juga ya. Maryam itu nggak pernah keluar rumah, di rumah terus ya. Iya. Ya, cocok itu. Nggak pernah keluar rumah dan dia bikin mihrab di situ. Ya udah, rumah kita jadikan mihrab saja, Ustadz Muyasir ya. Cocok gitu. Ya, silakan Ustadz Muyasir untuk terakhir sekaligus menutup tausiah ini, barangkali ada kata-kata terakhir malam ini untuk sebagai pencerahan tambahan buat kita. Tafadhal Ustadz. Iya, baik, sebagai terakhir ya, bahwa marilah kita tetap bertekad untuk menjadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Oleh karena meskipun dalam kondisi penyebaran COVID-19, kita banyak berdiam diri di rumah, tetapi insya Allah masih bisa lebih baik daripada sebelumnya. Ya, jadi bagaimana caranya untuk kita bisa jadikan lebih baik? Sebagaimana pesan Rasul SAW ketika hendak sholat, "Shollu sholatan muwaddi'." Sholatlah sebagaimana sholat model sholat perpisahan. Ya, kalau sholat saja jaraknya dekat antara maghrib ke isya, antara duhur ke asar, asar ke maghrib dan seterusnya berdekatan, kita dituntut untuk seakan-akan ini adalah sholat terakhir. Bagaimana kalau sekiranya kita nggak sempat sholat yang akan datang, maka tentu kita lebih khusyuk lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan puasa kita. Jikalau sekiranya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, kita meskipun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini, ya, belum tentu kita diberikan kesempatan dalam kondisi sehat walafiat di kesempatan Ramadan 1442 Hijriah yang akan datang, sehingga manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petik hikmah di balik musibah ini, ya, di balik kalau tadi dikatakan belum tentu musibah Ustadz ya, tadi Ustadz Karsoyo, bahwa belum tentu ada orang-orang tertentu lah yang bisa memetik hikmah di balik ini semua. Namun saya lebih cenderung menggunakan insya Allah ada hikmah di balik itu semua. Ya, kita lebih bersabar dan lebih mengambil pelajaran dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin itu saja yang bisa kami tambahkan untuk optimalisasi ibadah kita di Ramadan kali ini. Syukran, Ustaz. Sama-sama Ustaz. Terima kasih Ustaz Muyasir. Jazakallahu khairan teman-teman sekalian, kita tutup sesi ini, tausiah ini dengan baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.